Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab tuduhan sekarang ini katanya Ormas Muhammadiyah itu disusupi Salafi Wahabi. Yang mana di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang jamaah kepada Ustadz Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah sekarang sudah berkamuflase dengan Salafi atau yang dijuluki oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yaitu Wahabi. Dan ternyata sahabat ya, inilah jawaban dari Ustadz Muhammadiyah sendiri bahwa apa yang dipertanyakan dalam hal tersebut tidak ada sama sekali Ormas Muhammadiyah itu disusupi oleh Salafi Wahabi. Meskipun dakwah mereka itu banyak sekali persamaan di antara mereka, bukan berarti Ormas Muhammadiyah itu disusupi oleh Salafi Wahabi. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja penjelasan dari Ustadz Muhammadiyah menjawab sebuah pertanyaan dari seorang jamaah yang katanya Muhammadiyah sekarang berkamuflase dengan Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Ini ada satu pertanyaan, pertanyaannya apakah Muhammadiyah disusupi Salafi Wahabi? Nah, istilah ini sebenarnya sudah ada sejak saya belum lahir. Dulu Buya Hamka itu dituduh Wahabi juga. Ternyata sahabat ya, Buya Hamka juga dikatakan seorang Wahabi. Masya Allah. Coba mari kita simak kelanjutannya. Jadi padahal kita melihat Buya Hamka dituduh Wahabi. Buya Hamka ini adalah seorang yang moderat, tapi karena tegas dalam masalah tauhid, beliau dituduh Wahabi. Sehingga perlu dirinci apa yang dimaksud dengan Salafi Wahabi ini. Karena kalau kemudian setiap kita yang berusaha untuk konsekuen anti TBC lalu dituduh Wahabi, maka nanti jadi aneh, karena memang ini adalah perjuangan dari Muhammadiyah. Itu adalah gerakan tajdid. Tajdid itu gerakan pembaruan dalam agama. Itu bukan tambah baru, bukan, tapi kembali kepada sumbernya. Jadi kalau pembaruan dalam agama itu adalah kembali kepada sumbernya. Maka kalau sumbernya dulu Nabi itu diutus adalah untuk manusia berikrar la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu kemudian kalau kita menyeru ke sana kemudian dituduh Wahabi, maka istilah Wahabi ini masih bias. Siapa yang dimaksud dengan Wahabi? Karena alhamdulillah kalau di Muhammadiyah itu sejak saya sekolah dulu di pelajaran kemuhammadiyahan itu, di situ salah satunya adalah memberantas TBC. Nah, itu sejak saya kecil dulu itu sudah pripun? Ya, itu masih disampaikan bagaimana berusaha untuk memberikan edukasi agar kita umat Islam itu terjauh dari TBC. TBC itu bukan penyakit paru-paru tuberkulosis, bukan, tapi takhayul, bid'ah dan khurafat. Sehingga kalau kemudian dakwahnya Muhammadiyah itu mirip dengan gerakan yang lain, bukan berarti kemudian Muhammadiyah itu kerjasama, bukan berarti Muhammadiyah itu disusupi. Kalau memang ada kemiripan, apakah kalau kemudian ada satu organisasi mirip dengan organisasi lain lalu dianggap itu adalah disusupi? Ya tentu saja bukan. Jadi intinya semua nabi dahulu juga tugasnya sama,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu adalah amanah dari Al-Qur'an. Jadi itu adalah amanah dari Al-Qur'an, menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi ini bukan ajaran Wahabi, bukan, tapi memang Al-Quran menyerukan begitu. Kalau kemudian ada orang yang disebut Wahabi seperti itu, atau ada kelompok yang disebut Salafi juga seperti itu, maka itu sesungguhnya bagian dari amanah untuk menyeru kepada manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, apa sih yang disebut dengan taghut? Kullu mayyubad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka para ulama menjelaskan agar kita betul-betul menyembah Allah, karena taghut itu ada ma'bud, ada muta', ada matbu'. Yang pertama adalah yang disembah selain Allah. Yang kedua yang ditaati yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga yang diikuti tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Maka itu adalah yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan di dalam hadis Nabi. Adapun yang disampaikan oleh penanya tadi tentang disusupi Wahabi, nah ini yang dimaksud siapa saya tidak tahu, karena Buya Hamka saja sebagai seorang tokoh yang punya karya besar Tafsir Al-Azhar, yang beliau ke Indonesiaannya tidak diragukan, yang beliau perjuangannya tidak kita ragukan, yang merakyatnya juga tidak kita ragukan, beliau pun dituduh Wahabi. Padahal kita tahu beliau adalah seorang penganut Muslim yang sangat moderat. Wallahu alam bishawab. Jika kita mendengar apa yang diungkapkan oleh Ustadz Muhammadiyah tadi, sahabat ya, Ormas Muhammadiyah sekarang yang katanya disusufi oleh Salafi Wahabi, itu tidak benar sama sekali. Dan Ustadz Muhammadiyah tadi mengatakan bahwa Buya Hamka sendiri pernah dikatakan atau dilabeli sebagai Wahabi, karena Buya Hamka ini sangat gencar memberantas TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan memang seperti inilah sahabat ya dakwah para rasul terdahulu, yang mana para nabi-nabi terdahulu memang seperti inilah dakwahnya, yaitu dakwah tauhid dan memberantas segala tahayul, bid'ah, dan khurafat, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Ustadz Mujiman tadi. Dan apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin Muhammadiyah itu berkamuflase dengan dakwah salafi, sebenarnya memang betul sahabat ya, karena dakwah yang sebenarnya memang seperti itu, dakwah yang memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, dan menegakkan tauhid. Makanya banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salafi ini. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.